Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video yang berjudul Indonesia mulai fokus dengan industri yang menjadi andalan Malaysia. Oke, kira-kira apa industri yang selama ini menjadi andalan Malaysia? Minyakkah, sawitkah, ataupun yang lain? Kita akan coba lihat video ini dan sebelum berkomentar tentunya. Oke. Hai teman-teman semuanya. Berbicara masalah industri dalam negeri nih, dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia saat ini merupakan yang paling maju. Ya, katakanlah seperti kapal, pesawat, alat-alat elektronik, kendaraan sipil. Indonesia juga udah maju loh atas seperti peralatan industrinya. perang. Namun, mungkin ada yang belum banyak yang tahu nih, bahwa ada salah satu industri yang paling dibanggakan oleh negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Ini bukanlah iri kepada Malaysia, tapi yang akan saya sampaikan saat ini, pemerintah mulai fokus kepada industri yang kebetulan menjadi andalan negara tersebut. Pasalnya Malaysia saat ini diketahui menyumbang sekitar 7% dari perdagangan dunia dari produk industri tersebut. Perdagangan dunia loh. Industri apa itu? Gak kaleng-kaleng. Tanpa banyak bacot, yuk kita bahas bareng-bareng. Tapi Gak sebelum kaleng-kaleng lanjut nih, jangan lupa dukungannya bro. Apalagi subrek itu kan gratis. Hitung-hitung amal lah men. Kapan lagi coba mau beramal? Industri andalan yang paling dibanggakan oleh negara jiran kita bukanlah sektor keuangan, bukan juga jasa transportasi, dan juga bukan minyak meski mereka memiliki gedung Petronasnya. Tapi industri ini merupakan inti dari sebuah teknologi, apalagi kalau bukan chip atau semikonduktor. Intel Corporation adalah perusahaan multinasional dan perusahaan teknologi Amerika yang berkantor pusat di Santa Clara, California. Perusahaan ini resmi mendirikan pabrik perakitan produknya di Pulau Penang, Malaysia pada tahun 1972. Pabrik itu menjadi titik awal didirikannya pabrik Intel di negara Malaysia. Ketika awal didirikan, pabrik Intel di Pulau Penang hanya memiliki beberapa gedung dan mempekerjakan sekitar 100 orang pekerja. Namun kini bro, pabrik tersebut menjelma menjadi kompleks besar, memiliki belasan ribu pekerja dan menjadi salah satu pabrik andalan Intel. Pantesan jadi andalan. Selain di Pulau Penang, Intel juga memiliki pabrik lainnya di Malaysia yang berlokasi di Kulim. Secara rinci, beberapa titik pabrik Intel di Pulau Penang dan Kulim, diantaranya Penang Assembly Test, Kulim Daesort Die Prep, Sistem Integrasi dan Manufacturing Service. Saat ini Intel juga tengah membangun dua pabrik lainnya, yaitu Pelican dan Falcon, yang ditargetkan rampung pada beberapa tahun ke depan. Pabrik Intel di Malaysia diketahui memang memiliki peran penting dalam memproduksi produk-produk semikonduktor Intel. Pabrik Intel di Malaysia ini telah melakukan lebih dari 500 juta die sorter sejak tahun 2020. Lebih dari 500 tester board type dan lebih dari 1,5 miliar unit sejak 10 tahun terakhir. Oke teman-teman ya, kalau kita berbicara Indonesia dulu teman-teman ya, Indonesia memang hingga 2023 ini salah satu negara yang lumayan maju di bidang industri seperti perkapalan, kereta api, minyak, kapal terbang untuk di kawasan Asia Tenggara. Tapi ada salah satu yang di Indonesia belum terambah ya. Nah, dalam hal ini adalah industri semikonduktor ataupun chip. Memang kalau kita melihat di Malaysia, memang industri chip ini sudah berdiri lama sejak tahun 70-an ya. Makanya kalau kita melihat alat-alat elektronik itu dari IC ya, transistor itu semua made in Malaysia ya. Bukti bahwa ini sudah ada di Malaysia sejak lama teman-teman ya. Dan ini ternyata yang menjadi industri andalan di Malaysia. Dan mungkin Indonesia agak ketinggalan ya. Mungkin belum ada investor sejak dulu yang belum
berniat untuk menanamkan di bidang ini. Tapi dalam video ini mungkin mulai 2023 ini Indonesia akan coba merambah ke industri semikonduktor seperti halnya Malaysia. Oke, mungkin ini bisa membuat ketar-ketir Malaysia kalau emang benar Indonesia akan mencoba merambah ke industri chip ataupun semikonduktor. Kita akan coba lihat lagi seperti apa videonya. Ya, sebenarnya Indonesia sendiri dulu pernah memiliki industri semikonduktor seperti Malaysia, bro, yang juga lumayan besar. Pada tahun 1985 sudah ada ya? hingga 1986. Tapi tutup. Indonesia kala itu juga mampu mengekspor semikonduktor ke luar negeri. Namun, investor dari Amerika itu kemudian memilih pindah ke Malaysia karena alasan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia saat itu. Pernah ada, selain cuman itu, tutup. ada alasan lucu tapi ya membuat gedek para investor juga. Ya, bukan rahasia umum lagi kalau masyarakat Indonesia ini kreatif, bahkan terlampau kreatif, sampai-sampai menjiplak semikonduktor buatan Intel yang ada di Batam kala itu. Karena alasan ini, investor Amerika juga berpikir dua kali untuk kembali berinvestasi di Indonesia. Ya, karena khawatir lah teknologinya dicuri. Meski demikian, kita masih patut bersyukur karena sampai sekarang kita masih mempunyai pabrik semikonduktor meski tak sebesar Malaysia. Ada tapi nggak besar ya. Pabrik itu dimiliki oleh PT Invent Technologies, perusahaan asal Jerman. Dari Jerman kalau ini. PT Invent Technologies di Batam merupakan sebuah perusahaan industri asal Jerman yang bergerak di bidang semikonduktor. Perusahaan ini telah menyerap kurang lebih dari 2.000 tenaga kerja dan telah beroperasi sejak 6 Maret 1996. Oke, ternyata di Indonesia juga ada, cuman nggak sebesar Intel yang ada di Malaysia. Sementara Intel itu dari Amerika, perusahaan dari Amerika yang cukup lumayan besar. Kita tahu ya Intel seperti apa. Dan sementara di Indonesia juga sebenarnya ada, cuman nggak sebesar di Malaysia. Dan ini dari mana? Dari Jerman. Dan kita akan coba seperti apa kelanjutan video ini. Kita akan coba lihat lagi ya. Perusahaan ini berdiri di atas area lahan sekitar 83.000 meter persegi atau setara dengan 11 lapangan bola. PT Invent Technologies Batam terletak di kawasan Batam Indo Industrial Park dan merupakan bagian dari segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Produksinya 100% ditujukan untuk pasar ekspor dan 95% untuk produk industri otomotif. Pada April 2022 yang lalu, PT Invent melakukan ekspansi area produksi dengan pembelian real estate dari PT Unisem di kawasan industri Batamindo atau Industrial Park. Ekspansi ini dilatar belakangi pemenuhan gap kebutuhan integrated circuit atau IC. Mengingat sejak bordis di beberapa negara dibuka pasca pandemi COVID-19, terjadi lonjakan permintaan IC yang cukup besar kala itu, yang semula 10 juta IC per minggu menjadi 20 juta IC per minggu. Nah, itu kan lumayan, bro. Nah, makanya saya aneh juga nih jika ada yang bilang Indonesia tidak akan bisa mengembangkan kereta cepat hanya karena alasan tidak punya industri semikonduktor. Ya, saya sarankan mending banyakin dulu literatur deh. Indonesia ini hanya butuh kesempatan. Jika kesempatan itu didapat oleh Indonesia, percayalah, Insya Allah, tidak ada ya. yang mustahil bagi bangsa kita, bro. Nah, makanya setiap melakukan pembelian produk dan teknologi tinggi yang mempunyai hak paten, pasti selalu mensyaratkan TOT atau Transfer of Technology. Supaya apa? Supaya bebas dari pelanggaran hak paten. Bukan karena sepenuhnya Indonesia itu nggak bisa. Faktanya, jika kerjasama harus ada TOT ya. Yang berdasarkan TOT, pasti Indonesia saat itu lagi mengembangkan produk yang serupa. Nah, karena ada alasan kendala dalam pengembangan dan kasarnya nih mau jiplak teknologi negara lain supaya tidak kena hak paten, makanya diterapkannya skema TOT seperti itu. Transfer of Technology ya. Sekarang back to context. Strategi yang diterapkan oleh pemerintah saat ini untuk mengembangkan industri semikonduktor di Indonesia sama persis seperti strategi yang telah sukses diterapkan pada nikel.
Oke, teman-teman ya, ngomongin chip ataupun semikonduktor zaman sekarang ini memang ini sangat dibutuhkan sekali ya, karena banyak banget pabrik-pabrik perakitan televisi ataupun yang lainnya semacamnya. Nah, alat-alat itu adalah dari perusahaan-perusahaan semikonduktor ini teman-teman ya. Dan Indonesia akan coba merambah ya ke industri semikonduktor ini, walaupun sudah ada ya di Batam, tetapi nggak sebesar di Malaysia. Ya, hilirisasi. Hilirisasi yang dimaksud adalah hilirisasi komoditas silika yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bahan baku industri semikonduktor, yang memiliki prospek sebagai penghasil devisa dan pencipta lapangan kerja yang besar. Staf ahli bidang penguatan kemampuan industri dalam negeri, Ignatius Warsito, lagi-lagi ada nama Ignatius nih, menyoroti pentingnya Indonesia untuk mendorong hilirisasi silika menjadi wafer silikon berbasis solar grade silikon dan elektronik grade silikon. Hal ini dilatar belakangi oleh keberadaan sumber daya pasir kuarsa yang melimpah di Indonesia. Potensi ini menjadi alasan utama untuk menggerakkan perkembangan sektor industri hulu hingga hilir. Kementerian Perindustrian juga tengah mempersiapkan rencana aksi kebijakan aturan hilirisasi komoditas silika atau pasir kuarsa ini, dimulai dengan penyusunan draft roadmap hilirisasi silika menjadi wafer silikon pada tahun 2025 hingga 2035 dalam rangka mendukung kemandirian industri PV modul dan semikonduktor. Nah, proses penyusunannya dijadwalkan dimulai pada tahun ini. Lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tambang pasir silika terletak di Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, sementara potensi lainnya juga tidak dapat diabaikan seperti di Aceh dan di Kepulauan Riau. Data dari Sistem Informasi Industri Nasional, Kementerian Perindustrian mencatat saat ini ada sekitar 21 perusahaan pengolahan pasir silika dengan kapasitas mencapai 738.000 ton per tahun pada tahun 2022. Namun mirisnya, silika dari Indonesia itu masih diekspor mentah bro ke berbagai negara, terutama ditujukan ke negara-negara yang industrinya maju seperti Jepang, Korea Selatan, Cina, dan Singapura. Sementara dari Menteri Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Bahlil Lahadalia, beliau sendiri pada Agustus kemarin mengungkapkan pemerintah berencana memberlakukan larangan ekspor pasir kuarsa dijadwalkan dimulai pada tahun ini. Ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Oke teman-teman ya, demikian ya satu buah video yang menarik di mana Indonesia akan mengembangkan industri seperti di Malaysia, yaitu industri chip atau semikonduktor, alat-alat elektronik yang zaman sekarang ini sangat dibutuhkan banget ya. Dan tentunya kalaupun bicara masalah sumber daya alam, Indonesia lumayan banyak teman-teman, karena lokasi-lokasi dari penambangan pasir silika ini cukup lumayan luas di Indonesia seperti di Bangka dan lain-lain, dan selama ini hanya diekspor mentah ya, pasir silika mentah, karena mungkin Indonesia belum ada teknologinya. Maka dari itu Indonesia mengundang para investor luar dengan satu perjanjian, ada satu TOT ya, maksudnya TOT itu transfer of technology. Jadi Indonesia nantinya bisa mengembangkan sumber daya manusianya dengan menerima teknologi dari para investor yang datang ke Indonesia. Gimana menurut teman-teman? Oke, silakan teman-teman bisa berkomentar. Kalaupun ada yang salah, kurang, silakan teman-teman bisa tambahin, berkomentar. Dan cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.